Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang heboh banget di dunia keuangan Indonesia. Yap, momen bersejarah saat pasar saham kita akhirnya berhasil tembus level 9.000. Gimana ceritanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia angkanya, 9.032,58. Tepat tanggal 14 Januari 2026, indeks harga saham gabungan atau ISG kita akhirnya pecah telur juga, menembus level psikologis 9.000. Ini bukan cuma sekedar angka rekor loh, tapi ini sebuah pencapaian yang udah ditunggu-tunggu banget sama pasar. Pertanyaan besarnya, tentu aja, kenapa sekarang? Kok bisa? Apa sih yang sebenarnya jadi pemicu ledakan yang luar biasa ini? Nah, disinilah kita akan coba cari tahu faktor-faktor pendorongnya. Oke, sebelum kita lanjut, biar kita paham betapa besarnya arti pencapaian ini, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Angka 9.000 ini tuh bukan cuma angka biasa, ini tuh simbol pemulihan dan optimisme yang, wow, luar biasa. Coba deh lihat perbandingan ini, kontras banget kan? Baru April 2025 kemarin, IHSG itu anjlok sampai ke level 5.800-an gara-gara ketidakpastian global. Nggak sampai setahun kemudian, kita lihat pembalikan arah yang super dramatis. Ini kayak lompat dari jurang langsung ke puncak tertinggi. Jadi, apa sih mesin penggeraknya? Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Ternyata ada dua mesin utama nih yang jalan barengan buat ngegas pasar saham kita. Mari kita bongkar satu persatu. Mesin yang pertama itu datang dari pemerintah, namanya kebijakan fiskal. Gampangnya gini, ini adalah cara pemerintah pakai anggarannya, misalnya buat bangun jalan tol atau kasih keringanan pajak untuk manasin mesin ekonomi. Nah, waktu investor lihat pemerintah serius begini, kepercayaan mereka langsung naik. Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya Yudisadewa, ngejelasinnya pas banget. Kutipan ini nunjukin kalau pemerintah yakin banget langkah-langkah mereka itu mulai kelihatan hasilnya. Dan pasar pun merespons dengan sangat positif. Beberapa analis bahkan menyebutnya Purbaya Efek, di mana kebijakan pemerintah yang jelas dan tegas berhasil memompa optimisme ke pasar. Mesin kedua yang nggak kalah pentingnya itu kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Kalau kebijakan fiskal tadi itu ibarat pedal gas dari pemerintah, nah kebijakan moneter ini ibarat pelumasnya yang bikin mesin ekonomi kita jalan makin mulus dan kencang. Coba lihat deh data konkretnya di tabel ini. Sepanjang tahun 2025 kemarin, Bank Indonesia itu rajin banget pangkas suku bunga acuannya. Dari 5,75% sampai turun ke 4,75%. Artinya apa? Ya artinya pinjaman jadi lebih murah. Ini yang bikin perusahaan jadi berani investasi lagi. Dan kita-kita jadi mau belanja, bener-bener kayak suntikan adrenalin buat ekonomi. Nah, dengan bahan bakar fiskal dan moneter yang sekuat ini, sekarang mari kita lihat siapa aja sih bintang-bintangnya di panggung, sektor dan saham mana yang paling kinclong di rally bersejarah ini. Seperti yang bisa kita lihat barang-barang di grafik ini, ada 3 sektor yang benar-benar jadi jawara, barang baku, perindustrian, sama energi. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas ya, tapi ini nunjukin kalau sektor real, pabrik-pabrik dan tambang-tambang itu beneran mulai ngebut lagi. Tentu aja, rally sebesar ini butuh fondasi yang super kokoh. Nah, disinilah perannya para bank raksasa kita. Sebut saja BBCA dan BBRI. Mereka lah tulang punggung yang menopang IHSG sampai bisa terbang setinggi ini. Selain bank, ada juga para raksasa komoditas, saham-saham kayak Bumi Resources atau Bumi, dan Aneka Tambal atau ANTM, ini jadi magnet yang nyedot duit investor asing. Ketika dana asing masuk deras ke saham-saham ini, efek positifnya langsung nyebar ke seluruh pasar. Oke, sekarang siap-siap. Angka yang bakal Anda lihat ini benar-benar gila. Ini adalah kisah tentang pemenang yang paling nggak disangka-sangka dalam rally kali ini. Betul, Anda nggak salah lihat. Saham perusahaan sawit PT Prediksi Gunatama atau PGUN harganya meroket lebih dari 4.200% di tahun 2025. Ini contoh sempurna gimana saham yang tadinya adem ayem, tiba-tiba bisa jadi bintangnya pasar. So, setelah kenaikan yang gila-gilaan kayak gini, pertanyaan yang ada di kepala semua orang pastinya, terus gimana selanjutnya? Apa pestanya masih bakal lanjut? Kalau lihat proyeksinya sih kelihatannya cerah ya. HSBC aja pasang target IHSG di 9.700. Bahkan beberapa analis lain lebih optimis lagi, bisa nyentuh 10.000 di tahun 2026. Ini sinyal kuat kalau kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia itu masih tinggi banget. Tapi kita juga harus tetap realistis. Nggak ada pesta yang abadi kan?
Ada beberapa resiko yang perlu kita awasi bareng-bareng ke depannya. Setidaknya ada 3 hal utama yang perlu diwaspadai. Pertama, stabilitas rupiah. Kalau dana asing tiba-tiba cabut, ini bisa bikin mata uang kita goyang. Kedua, disiplin anggaran pemerintah. Ada sedikit kekhawatiran apakah pemerintah bisa terus jaga defisit di bawah batas 3%. Dan yang ketiga, ya kondisi ekonomi global. Kalau ekonomi dunia melambat, harga komoditas andalan kita bisa ikut terseret turun. Jadi intinya adalah optimis boleh, tapi waspada itu harus. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan. Puncak 9.000 sudah kita gapai, apakah ini bakal jadi standar baru buat pasar kita? Atau seperti kata Pak Menteri Keuangan tadi, ini semua hanyalah permulaan dari sebuah pendakian yang jauh lebih tinggi lagi ya? Ya, cuma waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menyimak.